Insya Allah langsung. Saya Langsung. Iman betul. alumni madrasah di sini tahun 83 84. Yang seangkatan mungkin. Dan kaula nukil dari dawuhna Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau adabu la islama illa bil quwwah wala quwwata illa bil jamaah wala jamaah illa bil amirah ila akhiri kalamihi. Jadi Islam ini kata beliau tidak akan pernah ada kecuali dengan kekuatan. Dan kekuatan tidak akan muncul kecuali dengan jamaah. Yang saya maksudkan adalah bagaimana orang-orang kafir ini dari seluruh pelosok negeri manapun ketika akan memusuhi Islam, menghantam Islam, mereka bisa bersatu. Itu sesuatu kenyataan di depan mata kita. Yang saya maksud adalah bagaimana umat Islam ini yang lebih penting, yang organ menurut saya adalah bagaimana menyatukan umat Islam ini sehingga umat tidak terkotak-kotak dengan hal yang tidak prinsip. Kalau hal furu'iyah, ijtihadiyah kita bahas tidak selesai-selesai, kapan umat ini akan bangkit? Kapan umat Islam punya kekuatan? Itu yang saya maksud. Jadi ingin kita umat Islam ini, mari kita bangun fanatiknya kepada Islam, bukan fanatik kepada kelompok. Sebentar lagi. Menurut panjenengan Sebentar. katong anu kaki ento. Menurut panjenengan aswaja wahabi syiah ento kelompok. Menurut panjenengan. Sebentar. Karena setiap kelompok itu masing-masing mengklaim dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengklaim dirinya. Kemudian Wahabi mengklaim saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang NU, Muhammadiyah, Al-Irsad, Persis semuanya ngaku Ahlus Sunnah wal, artinya saling mengklaim gitu. Sehingga apa umat ini terkotak-kotak itu. Yang saya inginkan adalah bagaimana umat ini dibangun ta'assubnya, fanatiknya kepada Islam bukan kepada kelompok. Apalagi persoalan furu'. Engki ngirim pertanyaannya langsung. Pertanyaannya. Insyaallah ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam masa seperti ini perlukah kita masih membahas hal yang furu'iyah yang nanti akan melahirkan perpecahan umat, padahal itu bukan yang usul, bukan yang prinsip. Nyon Suporah Dal Makaram Kiai Haji Muhammad Abdul Ramli Nyon Suporah biasa pertanyaan gitu. Tadi terlalu sederhana memberikan definisi Wahabit cirinya begini. Itu terlalu sederhana, nanti ditangkap oleh umat kok sesederhana itu gitu. Kalau ndak tahdilan itu Wahabi. Engki ampun engki bisa tangkap. Nah, itu maksudnya begini. Maksud saya begini. Kalau ndak tahlilan Wahabi, kalau ndak aholan Wahabi, itu definisi sederhana gitu. Engki ampun bisa nanti tangkap. umat akan berpikir, ini sekarang anak muda ini banyak yang cerdas-cerdas sekarang. Engki Jadi anak muda yakin cerdas gitu loh. Sudah. Jelas, pertanyaan jelas kan Tompon. Saya ini Pak, saya lebih senang membangun umat kecintaannya kepada Islam bukan kepada kelompok masing-masing. Setuju nggak? Setuju. Nah, kalau definisi yang sederhana tadi itu diberikan kepada umat, definisi sederhana, wah nanti itu bahayanya di mana? Nanti begini nanti itu akibatnya. Abu Bakar radhiyallahu sebentar. Ngereng. Sebentar. Oh iya. Ngereng ten gula Saya ten gula tunjuk moderator nyon hormatan cukup lagi. Mana kain to Pak, kain to mana bi kasokan lestarina acara ngereng pas apa langsung sereng kain to. ya. Ngereng. Ngereng. Saya memaksakan diri bertanya ini. Pertanyaan karena mau lestari kan itu. Ingin menyatukan umat Islam. Sudah. Engki pertanyaan lestari ampun. Engki. Sudah pertanyaan saya saja. Lebih organ mana ketika semua elemen orang kafir bersatu menghantam Islam, sementara umat Islam tidak mau bersatu, itu saja. Terima kasih. Engki. Pertanyaan ampun lestari, mana bi beda dialog secara waduan, insyaallah kain tu siap dimanapun dan kapanpun. Ngereng Kiai. Tadi jadi begini, nikah, seranya mana? Asmana serah?
Korang periksa semana kayak itu. Alumni kantong hin. Iki pun korang periksa. Ini keinginannya bagus, ingin umat Islam bersatu. Ustadz Khairuddin nyaman aja Pak. Khairuddin. Iki. Cuma yang perlu disenikah. Yang pertama, yang perlu kita tahu bahwa perpecahan umat Islam ini suatu keniscayaan. Umat Islam berpecah belah tidak bisa dibendung. Karena Kanjeng Nabi ampun adebu. Hadis riwayat Muslim. Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku meninggal akan melihat banyak perpecahan. Lah Kanjeng Nabi lakar adebu banyak perpecahan. Pas ku lebih sampean masih tengah tak bisa tan. Tak bisa. Lah terus napa perintah Kanjeng Nabi? Ki ken tau sako Pak le pada mireng, tak usah. Anu kok Pak tak reng bal-balan nih kan apa lomba napa. Kula le jelas sakile le fokus. Tak usah. Lah perintah Kanjeng Nabi ketika terjadi perpecahan apa? Di dalam Sahih Muslim kalau terjadi banyak perpecahan, Kanjeng Nabi tidak memerintahkan bersatulah, tidak begitu. Tapi bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kalau terjadi perpecahan, maka kalian berpeganglah dengan sunnahku. Artinya ikuti ajaran yang sesuai dengan sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Ini kan dalam setong hadis. Nah, para kiai, para ulama menjelaskan persoalan-persoalan ketika terjadi perpecahan. Ini sebenarnya dasarnya hadis ini. Dari sekian pendapat yang berbeda, yang paling dekat dengan sunnah itu yang mana? Itu sebenarnya. Yang perpecahan ya tetap terjadi. Makanya kula gelak tak nerangkan kita tahlil. Kanto saya tahlil banyak. Saya tanda kata tahlil pakun badah. Napa mun kula misalnya gelak pas tak nerangkan kita tahlil. Pas orang pakun tahlil kabeh kan punten. Cuma kita kula nika ingin menjelaskan bahwa si tahlil nika lebih kuat dasarnya. Ki nika. Otaba dalam hadis lain, dalam hadis lain. Kanjeng Nabi ada bu, sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina millah. Umatku akan pecah menjadi 73. Ini kedapun Kanjeng Nabi. Lamun Kanjeng Nabi pun ada bu, tang umat bakal pecah dadi 73. Babi saya pas itu. Lah tak kereten. Pon nasib, pon takdir nikah. Lah terus sampuna Kanjeng Nabi menjelaskan, Kanjeng Nabi ada bu, kulluha finnar illa millatan wahidah. Semua kelompok yang berpecah-pecah itu masuk neraka kecuali satu golongan. Siapa satu golongan yang selamat? Semua kelompok itu masuk neraka kecuali setong. Dalam satu riwayat Kanjeng Nabi ada ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang selamat, golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku. Nah, karena umat Islam ini berpecah belah, maka bagaimana kewajiban para ulama, kewajiban para ahli ilmu menjelaskan dari sekian perpecahan yang ada, yang sesuai dengan ajaran Nabi dan ajaran sahabat yang mana. Itu yang perlu kita jelaskan. Mengapa? Agar umat yang masih berpegangan dengan yang benar tetap bertahan. Dan barangkali saudara kita yang sudah keluar dari ajaran yang benar bisa kembali lagi. Benih pas erot-torot. Gak bisa dibiarkan, gak bisa. Otaba dalam hadis lain, Kanjeng Nabi ketika ditanya, Rasulullah, kalau umat ini berpecah belah, golongan yang selamat yang mana? Satu riwayat Kanjeng Nabi menjawab as-sawadul a'zam, golongan mayoritas. Dan mayoritas ini ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang kita jelaskan ini bukan dalam rangka menambah atau memperkuat perpecahan, tetapi ini semata-mata menjalankan kewajiban
ketika terjadi perpecahan dari sekian banyak pendapat yang ada, mana yang paling dekat, mana yang sesuai dengan ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Kenikah. Dan saya, kula walaupun seperti ini, walaupun begini, kita gak ngajak bermusuhan dengan Wahabi, dengan Syiah, enggak. Bahkan kita siap dialog secara dialognya damai, dialog cinta, dialog kekeluargaan, bisa seperti itu. Kita gak harus pecah. Lah terus tadi kan bilang sekarang ini orang kafir kan bersatu menghadapi kita. Musuh itu ada dua, ada musuh besar, ada musuh kecil. Ketika musuh besar ini menghadapi kita, maka yang kecil dikesampingkan. Ketika misalnya orang kafir mau menyerang Saudi, mau menyerang Iran, kita harus memihak ini walaupun ini Syiah, walaupun ini Wahabi. Mengapa? Ini musuh kecil, sama-sama se-Islam, sama-sama saudara Islam. Nanti kalau musuh besar sudah gak ada, kalau musuh kecil ini jangan nyala-nyala, ya dihadapi. Ya hadapi. Kalau enggak, ya kita ya enggak. Kan gitu. Masalah perpecahan dihilangkan tuh gak bisa, karena ini sudah sunnatullah. Makanya di dalam satu hadis, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud dari Muawiyah bin Abu Sufyan, Rasulullah menjelaskan sunnatullah tentang ahlul kitab sebelum Islam. Inna ahlal kitab iftaraku ala thintain wa sab'ina millah. Orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasara pecah menjadi 23. Menjadi 72. Jadi Kanjeng Nabi ajelasaki orang Yahudi ini kepecah teti 70 setong. Orang Kristen pecah teti 72. Berarti sunnatullah. Bentang umat bakal pecah menjadi 73. Oh, berarti tidak bisa dihindari. Kalau gak bisa dihindari, mana yang diikuti? Kanjeng Nabi menjelaskan yang bisa diikuti. Apa? Satu versi Kanjeng Nabi menjelaskan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Satu versi lain golongan jamaah. Versi yang lain golongan mayoritas umat Islam. Nah, para kiai di dalam kitab-kitab yang diajarkan menjelaskan ketika terjadi perpecahan, konteksnya ya hadis ini yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi dan sahabat itu yang mana? Bukan ngajak perpecahan. Dan agar orang yang berpegangan, orang yang sihi pakun atau orang kasih bener, ini tambah kuat. Letak tanuro kasih tak bener. Gini kasangkunah. Benih kita ini ngajak perpecahan punten. Karenanya ya nggak hendak gini kamu pada Musa, mun Musa orang kafir, berarti selama itu orang Islam kita dukung. Walaupun beda mazhab. Karena orang Islam ini kan masih ada harapan masuk surga. Mun orang kafir pon sobung arpan. Jadi begitu. Jadi ada konteksnya kita bicara persatuan, ada konteksnya kita bicara perbedaan. Tak bisa persatuan terus kita bisa. Tak bisa. Karena di dalam kelompok-kelompok ini beda saya salah, beda saya bener. Saya salah apa kun kudu salah aki. Saya kira begitu.